Ya, perkenalkan nama saya Yudo. Saya akan, uh, ya, saya akan membawakan uh, presentasi tentang bagaimana kita bisa lebih jago, lebih kreatif gitu ya dalam mengajar gitu. Kalau kita ngomong tentang sekolah minggu, kita ngomong tentang anak-anak, dan anak-anak itu sangat visual banget gitu. Yang kan anak-anak kita aja yang sekarang hidup sekarang ini kita berada dalam satu masa yang bisa dibilang tuh post text gitu ya. Saya di Sabda tuh bekerja di bidang penerjemahan dan editing gitu. Tapi semakin kesini gitu ya, tim kami digabungkan dengan tim multimedia gitu. Karena melihat teks itu adalah salah satu dari workflow untuk pembuatan multimedia. Jadi begitu. Semakin lama kita melihat bahwa orang-orang tuh lebih suka multimedia daripada baca teks, ya nggak? Lebih suka nonton video daripada baca buku, lebih suka nonton berita daripada baca koran gitu kan ya. Dan itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun gitu. Oke, jadi kita akan bawakan Sabda Media AI plus media. Tapi sebelumnya kita mesti melihat dulu agendanya. Ini agendanya ini membahas beberapa hal. Yang pertama tentang 4 prinsip kunci AI plus media. Ini penting banget. Kemudian saya akan bawakan AI tools media. Ini sorry ada tambahan audionya dan notebook LM, Gemini Storybook dan juga Suno. Dan kita akan sama-sama akan belajar praktek Suno. Kemudian yang kedua nanti akan dibawakan oleh Bang Pio, teman saya. Untuk AI tools media yang grafis ada Canva, ChatGPT dan kemudian nanti ada tambahan mungkin dari Gemini. Begitu 4 dan 5 ini nanti kita akan belajar tentang apa saja yang ada bahan-bahan atau tools-tools yang bisa kita gunakan. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri di rumah gitu ya. Dan juga ada call to action-nya untuk kita bisa bergerak maju gitu ya dalam menggunakan AI plus media. Ya kita akan belajar tentang 4 prinsip kunci AI plus media. Jadi sebelum kita menggunakan AI tools untuk media, kita mesti ngerti 4 prinsip ini. Yang pertama, AI itu bukan kotak sulap atau kotak hitam, sesuatu yang misterius, sesuatu yang di luar jangkauan kita. Nah, tadi disampaikan di bagian awal oleh Bu Evi bahwa AI itu dibuat atau dia beroperasi gitu dengan banyak data yang dia dapat dari internet, entah itu legal atau ilegal, itu di belakang situ ya. Tetapi kita mesti tahu ada hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan AI, kita menggunakan data-data yang begitu besar yang diambil dari internet. Jadi Bapak Ibu ketika kita bikin AI media, entah itu gambar atau audio atau apapun itu, kita mesti tahu bahwa itu bukan satu hal yang dari AI itu sendiri. Dia belajar dan dia mensintesis apa yang sudah dia dapat, kemudian diberikan kepada kita sebagai respons. Itu kita harus work smart. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita bisa menggunakan atau disarankan menggunakan lebih dari satu AI ketika kita menggunakan AI plus media ini ya. Karena ada banyak banget, memang sekarang sudah banyak AI yang multimodal gitu ya. AI yang dia bisa bikin teks, dia bisa bersuara, dia juga bisa bikin gambar. Contoh yang paling populer mungkin adalah ChatGPT atau Gemini. Nah, itu dia bisa mengolah teks, memberikan respons dari teks gitu ya. Atau dia bisa memberikan suara atau membacakan teksnya, kemudian bisa membuat gambar-gambar. Nah, itu kita juga bisa melihat bahwa di sini butuh skill-skill yang berbeda dari penggunaan setiap AI tools ini, karena kita harus work secara tim gitu untuk menggunakannya. Karena itu kalau di Sabda kita sering bilang setiap orang, setiap staff di Sabda itu punya satu asisten Bapak Ibu. Asistennya adalah AI dan asistennya itu lebih dari satu. Kalau misalnya kita di multimedia kita punya Suno, kita punya Canva, kita punya Bing, macam-macam. Kalau di teks kita punya ChatGPT, punya DeepL dan macam-macam juga. Jadi ketika kita menggunakan AI yang lebih dari satu, kita cenderung bisa mendapatkan hasil yang lebih baik karena kita mengkombinasikan skill-skill yang dimiliki oleh asisten-asisten kita ini. Kemudian kita harus mengerti yang ketiga ya, mengerti alur kerja atau workflow dari setiap AI ini. Kita harus mengetahui, oh kalau kita bikin pakai ChatGPT misalnya yang teks, kita harus ngobrol dulu supaya dia tahu, kan seperti asisten kita ya, seperti teman kita mau ngomong satu konteks, kayak tadi doa ya, kita harus ngobrol dulu sama dia nih, ngobrol dulu supaya dia tahu apa yang kita maksud, baru dia bisa dikasih respons yang baik.
Kalau yang audio, beda lagi cara ngomongnya. Yang image, beda lagi cara ngomongnya. Jadi kita sendiri harus punya workflow yang baik, harus tahu juga terminologi dari bidang-bidang yang kita pengen buat. Misalnya kalau kita pengen bikin audio, itu berarti kita mesti tahu genre musik, atau beat, atau kita mau bikin gambar, kita harus tahu tentang mungkin sedikit warna, atau gaya gambar dan sebagainya. Jadi kita harus tahu workflow dari masing-masing AI tools ini supaya kita bisa lebih baik dalam menggunakannya. Yang terakhir, ini mungkin banyak orang yang lah kok ketika pakai AI kok disuruh kerja keras gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan lihat. Kenapa? Karena ketika kita bikin satu media gitu ya dari AI, itu kadang-kadang kita nggak dapat hasil yang kita inginkan. Jadi kita harus cari tahu nih apa aja yang kita perlukan. Kita harus riset mungkin, kita harus cari tahu terminologi-terminologi atau hal-hal yang di belakang media-media yang kita butuhkan untuk dibuat begitu ya. Jadi kita harus work hard juga untuk bekerjasama dengan orang lain, belajar dari orang lain. Sabda punya banyak komunitas yang kita bisa saling membangun gitu ya dalam menggunakan AI untuk pelayanan. Belajar dari orang lain, belajar dari kesalahan orang lain begitu ya. Jadi work hard. Jadi kita harus lihat 4 hal ini, work smart, work team, workflow, dan work hard. Dan tadi udah bilang future itu multimodal. Lah, sekarang udah future Bapak Ibu. Kalau orang bilang AI itu future, AI yang begini-begini itu di future. Sekarang sudah terjadi. Kalau Bapak Ibu mungkin search gitu ya, Baby X di New Zealand. Dia tanda kutip menumbuhkan AI seperti bayi, belajar ini barang, ini rasa takut, ini rasa bahagia gitu. Jadi dia mengajarkan tuh tanda kutip Baby X ini untuk bertumbuh dengan kemampuan yang dia miliki seperti anak yang dikembangkan gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana tools AI yang pertama bisa digunakan untuk sekolah minggu. Yang pertama adalah notebook LM. Siapa yang udah pernah pakai? Biasanya anak sekolah minggu atau anak sekolah itu Bapak di belakang udah pakai ya. Jadi itu notebook yang sebenarnya adalah AI yang digunakan untuk belajar Bapak Ibu. Dia bisa meringkas, dia bisa bikin bahan belajar yang baik, yang menarik untuk kita pelajari. Bisa diakses dari web maupun dari Android app. Dia punya 2 jenis akun ya, gratis maupun berbayar. Yang gratis saja udah oke. Kemudian harus login akun. Nah, karena notebook LM ini keluaran dari Google, Bapak Ibu, kalau punya akun Google di HP-nya atau di laptopnya pasti bisa masuk, gitu ya. Oke, berikutnya ini adalah tampilan dari notebook LM.google yang Bapak Ibu kalau lihat scroll ke bawah bisa lihat kemampuan-kemampuan atau fitur-fitur yang bisa dilakukan di notebook LM ini. Kita bisa belajar tentang bikin image, kita belajar tentang bikin mind map, bikin audio dan sebagainya. Dan menariknya kalau di sini Bapak Ibu nanti coba-coba di rumah ya, kalau bikin audio yang dalam bentuk podcast, Bapak Ibu bisa langsung ngobrol sama hostnya gitu tentang bahan yang Bapak Ibu berikan. Oke, kita akan melihat kalau kita udah login masuk bentukannya kayak gini. Nah di sini kita punya, kalau ini kan saya udah pernah bikin ya. Kalau nanti Bapak Ibu belum pernah bikin, bentukannya cuman kayak create new notebook aja. Kotak tanda plus itu. Kalau di atasnya mungkin ada feature gitu ya, featured notebook gitu. Nah itu notebook yang dipakai oleh user lain, dibuat oleh user lain yang di featured oleh notebook LM sendiri. Nah setelah kita masuk sini, yang kita pengen adalah membuat gitu ya, diklik aja tanda plusnya supaya kita bisa masuk ke bagian berikutnya. Bagian ini kita akan melihat bahwa ketika kita membuat langsung ditawarin tuh kita mau masukin resource atau source dari mana, dari mana web bisa, dari web bisa, dari YouTube bisa, dari Google Drive Bapak Ibu bisa karena ini kan punya Google sendiri. Kemudian nggak masuknya juga gampang banget, bisa drag and drop atau copy paste gitu ya, sangat mudah. Nanti coba sendiri. Begitu kita masukin begitu kita bikin notebooknya, sebutan untuk multimedia yang kita gunakan nanti namanya notebook, disebut dalam notebook LM ini.
Kalau begitu kita masuk, kita akan langsung melihat bahwa di sini ada kolom-kolom supaya kita bisa masukin source-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini dilihat bisa cari di website atau di Google Drive, jadi nggak perlu keluar dari aplikasi atau dari website ini, nggak perlu keluar mana-mana, tinggal klik aja, itu bisa langsung search di situ, bisa langsung akses Google Drive di situ. Kemudian kalau mencari di webnya pun kita bisa cari dua hal. Yang pertama cari di permukaan aja, jadi cuman kayak sekedar search aja gitu, atau kita mau cari deep research. Jadi ini lebih dalam lagi gitu, bisa dapat hal-hal yang mungkin terlewat dari pencarian yang biasa gitu ya. Nah, begitu kita masukin semua yang kita sudah butuhkan, kita akan masuk kepada namanya notebooknya sendiri. Ini terbagi jadi 3 kolom, jangan bingung itu saya kasih tanda-tanda kayak gitu, cuman terbagi 3. Sebelah kiri itu source, yang tengah itu kita bisa chat sama source-nya, yang sebelah kanan itu adalah studionya. Sekali lagi, sebelah kiri itu kolom source-nya yang kita bisa masukin tadi dari website atau dari Google Drive. Kemudian yang tengah itu kolom chat, kita bisa ngechat, bisa ngobrol sama bahan-bahan yang kita berikan. Yang sebelah kanan adalah studio, yang Bapak Ibu nanti bisa bikin ada 8 jenis bahan ajar yang mungkin pasti akan ditambahkan, karena terakhir dulu beberapa bulan lalu saya ngeliat baru 6. Sekarang udah 8 dan masih beta ya, infografis sama slide deck. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya pembagiannya itu cukup simpel sebenarnya ya. Kalau yang pertama itu kita tambah atau cari resource dari Google, yang tengah sekali lagi ngobrol sama resources-nya. Itu nanti kalau di ngobrol sini itu dia akan kasih semacam kayak catatan kaki gitu. Ketika dia ngasih jawaban, kita bisa klik catatan kakinya, dia akan kasih tahu, oh ini dapat dari resource yang mana. Karena itu ketika kita masukkan mungkin lebih dari satu resource, dia akan refer kepada resource yang kemungkinan ada di situ gitu ya. Dan sebelah kanan itu di studionya kita bisa mengganti bahasa. Itu ada di settingnya paling atas sebelah kanan. Karena kalau kita langsung aja bikin gitu, dia akan bikin sesuai default dari Google, settingan Google Bapak Ibu. Kalau settingannya bahasa Indonesia, langsung bahasa Indonesia. Kalau settingannya bahasa Inggris, dia bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kita pengen ganti bahasa di settingnya, ganti outputnya gitu ya. Dan cenderungnya ketika kita bikin dalam bahasa Indonesia akan lebih pendek daripada bahasa Inggrisnya. Saya pernah bikin dari PDF aja, dari pakai bahasa Inggris bisa 1 jam untuk podcast. Kalau bahasa Indonesia 7 atau 8 menit untuk bikin podcastnya gitu ya. Kemudian bagian bawah itu ada namanya untuk notes. Notes ini semacam perintah gitu. Fokus apa saja yang pengen dibahas dalam notebook Bapak Ibu, dalam audio atau dalam grafis atau apapun juga. Nah, ini nanti akan di-convert ke dalam source, kolom source. Jadi dia akan jadi patokan buat nanti bahan-bahan yang akan digunakan. Ini optional. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Gitu ya. Udah oke, kita langsung generate. Nah, aku mau jelasin dikit tentang bentukannya ya. Kalau ini udah selesai, dimasukin bahan-bahannya, sudah ngobrol, yang sebelah kanan tuh studionya udah penuh tuh. Saya udah bikin beberapa yang di sini, sehingga ini udah jadi abu-abu. Itu berarti udah nggak bisa lagi. Itu 11 atau 12 jam baru bisa lagi diulang gitu ya. Nah, untuk masing-masing bahan ajar itu berbeda-beda, masing-masing bahan multimedianya. Kalau untuk video kita dibatasi 3. Untuk audio mungkin 3 juga, atau 4, tergantung durasinya. Untuk infografis itu bisa 3 atau 4, dan untuk mind map-nya mungkin terbatas, karena kalau kita mau masukin berapa banyak pun dia akan langsung bisa digunakan untuk mind map-nya. Oke. Ya, ini adalah note yang tadi saya bilang. Note-nya ini saya berikan poin-poin yang saya perlukan untuk jadi patokan bagi bahan-bahan multimedia yang saya mau buat. Kemudian saya convert jadi source supaya dia bisa jadi patokan buat bahan-bahan yang lain. Nah, ini bahan-bahan dari Sabda untuk guru sekolah minggu terkait dengan Paskah ya. Kalau aku pengen nanti kita arahnya ke Paskah ini, mumpung masih jauh. Jadi bahan-bahan ini banyak banget Bapak Ibu, dan bisa diakses di berbagai situs Sabda. Nah, ini adalah bahan-bahan yang
saya masukkan di dalam notebook saya untuk membuat bahan-bahan yang nanti Bapak Ibu akan lihat gitu ya, membuat grafis, membuat infografis, mind map, dan juga video. Dan ini bisa diakses di paskah.sabda.org atau di resource.sabda.org. Kalau di resource tuh kayak cheat sheet gitu ya, lembar-lembar bahan untuk bahan-bahan pelayanan, ada misi, ada pelayanan anak, pelayanan dewasa dan sebagainya. Kalau di paskah.sabda.org seperti namanya, itu punya banyak banget bahan-bahan yang terkait dengan Paskah, yaitu drama, audio, video, kemudian komik dan berbagai macam lainnya. Oke. Kalau sudah begini masukin bahan, kita bisa lihat bahwa notebook LM ini kita bisa bikin yang pertama-tama itu adalah mind map. Jadi mind map itu bagus banget buat kita nge-breakdown ide-ide atau poin-poin penting dari bahan-bahan yang kita masukin. Mungkin kayak Bapak Ibu mungkin butuh beberapa hal ya. Saya mau ngajar tentang Paskah. Saya mau tahu apa itu Paskah. Saya mau tahu bahan-bahan kreatif apa yang ada di Sabda. Kumpulin semua artikel itu atau video atau apapun juga, masukin ke source-nya. Diobrolin situ, dimengerti situ, kalau kita bikin mind map-nya. Mind map-nya ini seperti Bapak Ibu yang udah tahu ya pasti ya. Jadi satu poin dijabarkan ke dalam poin yang lebih khusus, dijabarkan lagi ke dalam poin yang lebih khusus lagi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti klik, dia akan menyebar gitu, dan ada begitu banyak poin yang bisa dibahas dari satu kumpulan source ya, atau 11 atau 12 yang kita masukin dalam notebook LM ini. Kemudian kalau kita mau pengen yang lebih lagi, bikin infografis. Tapi infografisnya masih beta, tapi jangan khawatir, dia memberikan hasil yang terbaik juga, yang bagus juga, lumayan. Saya kaget waktu pertama kali pakai infografis ini, karena ternyata cukup menarik gitu, cukup baik, gambarnya baik, teksnya juga baik untuk bisa dibaca dan dimengerti. Jadi untuk pakai infografis ini bisa langsung tekan tombolnya, klik langsung jadi gitu, atau klik di tanda pena itu ya, untuk kita mengcustom infografis yang mau kita buat. Jadi ketika diklik customize-nya akan keluar panel yang di bawahnya itu ya, yang ini. Ya, ini. Jadi ada bahasanya, kemudian orientasinya, mau landscape, portrait atau square gitu ya. Kemudian untuk level detailnya ada yang concise, ada yang standar, ada yang detail. Jadi sangat-sangat bisa customize. Nah, yang di bawah ini adalah harus kita bisa mendeskripsikan infografis seperti apa yang mau kita pakai. Apa itu gambar seperti gimana, suasana gimana, warna utamanya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau ini saya pakai prompt yang seperti ini ya. Kalau tadi Bapak Ibu udah belajar tentang fokus itu sebenarnya dasar, prompting dasar yang bisa kita kembangkan. Kalau itu tadi fokus itu dibuat untuk yang berbasis teks. Nah, kalau ini gambar, kita mesti bikin atau adaptasi fokus tadi itu jadi satu yang sedikit berbeda, tapi masih mirip juga. Jadi kalau saya masukin promptnya seperti ini, buat infografis, buat apa? Infografis ya, pastinya karena kita mau bikin infografis. Buat infografis tentang apa? Kisah Paskah. Dari mana? Matius 28 ayat 1-10. Gunakan apa? Penggambaran tokoh yang konsisten. Karena kalau nggak pakai ini, gambarnya nggak konsisten. Kemudian gunakan stylenya seperti apa? Saya stylenya children storybook yang penuh warna. Jadi itu adalah misalnya mau bikin yang pakai gambar manga atau bikin komik Marvel gitu atau apapun juga, Bapak Ibu tahu jenis-jenis style gambar bisa dipakai untuk jadi prompt. Dan ini adalah hasil dari infografis yang saya dapatkan dari notebook LM. Cukup baik karena dia menggabungkan antara informasi dengan gambar, dan itu alurnya juga baik gitu. Kita baca dari sebelah kiri atas gitu ya ke bawah gitu. Walaupun dia jalannya ke atas gitu, tapi kita melihatnya alurnya, bacanya cukup enak untuk dibaca. Dan ini menarik banget buat anak-anak mungkin kelas madya ya, madya sampai kelas besar gitu. Untuk mereka mengetahui alur cerita dari Paskah gitu ya. Ini sangat baik sekali untuk mereka memahami
urutan-urutan cerita begitu ya. Ini juga ada untuk Bapak Ibu gurunya sih kalau yang ini sih, untuk belajar dari source yang yang udah tadi dimasukin. Yang menarik dari notebook LM Anda ketika kita bikin infografis, kita nggak harus refer kepada source yang kita bikin tadi. Kalau kita tadi langsung bikin, kita pencet tombolnya tik gitu, dia akan bikin sesuai source-nya. Kalau kita mau custom, dia nggak harus ngikutin itu, gitu ya. Oke, ini contoh berikutnya tentang kisah Paskah yang urutan-urutannya yang saya kira juga cukup menarik untuk dipahami oleh anak-anak. Dan ini yang saya bilang tadi berbentuk komik strip, gitu ya, cukup menarik juga. Walaupun ini komik, tapi ini menceritakan urutan-urutan dari malam Paskah, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan lihat tentang video. Nah, video ini dia berasal dari source saja, gitu ya. Karena saya waktu klik untuk customize, dia nggak bisa untuk independen sendiri. Dia memang benar-benar ngambil dari source-nya, gitu. Yang kita bisa customize adalah cuman gambarnya aja, kemudian juga length-nya atau detailnya. Tapi dia sangat rely dari source yang kita kasih. Ini contohnya. Halo rekan-rekan guru sekolah minggu, Paskah sebentar lagi tiba ya, dan ini adalah hal paling penting dalam sambung belajar. Nah, dalam panduan kali ini, yuk kita sama-sama cari cara terbaik untuk menggunakan masa Paskah yang luar biasa ini bagi anak-anak kita. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang mungkin sering banget kita pikirkan setiap tahun. Gimana sih cara kita menceritakan kisah Paskah yang begitu dalam dengan cara yang bisa benar-benar nyampe dan menyentuh hati anak-anak? Nah, ini yang kita bergambar bareng. Nah, sebelum kita loncat ke ide aktivitas atau gimana caranya, penting banget buat kita pegang dulu kenapa ini. Kenapa sih pesan Paskah ini penting banget? Karena ya inilah dasar dari semua yang kita kenal. Rasulullah semuanya lugas banget di sini kan. Kebangkitan itu bukan cuma sekedar happy ending. Ini adalah intinya. Atau bahkan semua yang kita ajarkan, semua yang kita percayai, jadi tidak ada artinya sia-sia. Jadi poin pentingnya di sini adalah kita nggak bisa cuma cerita soal Minggu Paskah aja. Jumat Agung dan Minggu Paskah itu satu paket. Ibaratnya tanpa gelapnya malam, kita nggak akan bisa menghargai terangnya pagi. Keduanya harus diajarkan bersamaan supaya anak-anak berarti pesan penebusan yang utuh. Oke, kita udah mak. Oke, sudah pernah lihat video yang seperti itu? Sudah pernah ya? Kalau udah pernah pakai notebook LM gampang gitu. Udah pernah pakai, udah pernah coba, kemudian mix and match source-nya. Bahkan untuk source-source yang mungkin kita nggak tahu ini mau di-mix dengan apa ini. Coba tanya ChatGPT. Artikel ini cocok nggak sama ini? Kalau misalnya saya kasih daftar artikel ini sama artikel ini, kombinasi apa yang cocok buat saya mengajar Paskah untuk sekolah minggu dan sebagainya. Itu sangat menolong untuk kita bisa melihat, untuk mengkombinasikan source untuk notebook LM. Berikutnya adalah slide deck. Di slide deck ini adalah semacam PowerPoint gitu ya, PowerPoint. Tapi saya bisa waktu saya cari-cari tentang ini, saya tahu ternyata ini bisa dibuat seperti storybook, Bapak Ibu. Dan storybooknya cukup menarik juga untuk digunakan ya, karena beberapa waktu lalu saya lihat di sekolah minggu anak saya, ternyata Bapak Ibu sekarang, kalau dulu kan zaman saya pakai kertas gitu ya, cerita dibuka gitu, ceritain, jelasin, dibuka lagi. Kalau sekarang tinggal pakai tablet ya, pakai laptop untuk bisa ngasih cerita kepada anak-anak. Karena anak-anak juga seneng banget ketika ngelihat bahan-bahan atau barang-barang digital gitu ya dekat mereka, dan itu ternyata bisa dipakai oleh guru-guru mereka mengajarkan tentang firman Tuhan gitu ya. Dan slide deck ini juga masih beta, tapi dia cukup baik untuk mengenerate bahan-bahan atau gambar-gambar dan teksnya. Saya di sini minta kepada customnya, saya bikin untuk buat cerita Paskah dari Lukas 23 ayat 1-23. Ini cukup panjang. Kemudian gambar tokoh KSW tadi ya, ini mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi kalau ini bisa dibikin jadi kayak formula atau kayak contekan gitu boleh aja. Kemudian sertakan alamat ayat. Nah ini penting banget
Karena ketika kita bikin cerita, kita pengen juga anak-anak tahu ini dari mana, dari Alkitab. Supaya ketika mereka baca Alkitabnya, oh iya, ini mirip. Atau, oh iya, Kak, ini kok gini, dari Alkitab kok begini. Nah, anak-anak juga punya berpikir kritis gitu dari cita-cita yang kita kasih kepada mereka. Nah, sama juga gunakan style itu children's storybook untuk warnanya. Tapi ketika saya pertama bikin, ini kok warnanya kok surem kayak gini gitu. Jadi kayak kayak malahan kayak cerita sinematik buat orang dewasa gitu ya, malahan buat remaja mungkin cocok gitu. Tapi ketika coba lagi, saya dapetin yang mungkin bisa buat yang kelas besar atau pra remaja gitu ya. Jadi gambarnya dimulai dengan ini yang cukup menarik gitu ya, cukup simple, warnanya juga baik. Tapi kemudian jadi kayak, menarik ini, jadi kayak lebih kayak ke komik ini gitu ya. Dan ekspresinya, kemudian gesturnya itu menarik juga untuk diperlihatkan gitu ya. Dan ini menceritakan tentang detik-detik penyaliban Yesus ya. Nah ini saya agak kaget ini sini gitu, gambarnya serem banget ini buat anak-anak gitu, nggak terlalu cocok gitu. Tapi buat yang pra remaja atau remaja yang suka baca komik, yang udah mulai suka film-film aksi atau apapun itu, kita bawa mereka, film Tuhan Yesus atau cerita tentang Tuhan Yesus juga bisa jadi epic bro gitu. Dan ini bisa jadi jalan buat mereka mengenal firman Tuhan. Begitu intens ketika Tuhan Yesus di depan orang dan Pilatus didesak untuk salibkan dia, lepaskan Barabas dan sebagainya gitu ya. Dan ini bisa menolong juga untuk kita belajar tentang Alkitab. Oke. Berikutnya adalah Gemini Storybook. Jadi Gemini Storybook ini adalah sebuah gem. Kalau kita ngomongin tentang AI itu ada beberapa tahap gitu ya. AI chatbot yang kita sering pakai gitu ya. Kemudian ada AI agentic. Ini yang jadi step kedua dari AI. AI ngobrol sama AI lainnya untuk bisa membuat satu respons yang lebih baik gitu ya. Nah, Gemini seperti yang kita tahu itu ngobrol ya, dia chatbot sebenarnya. Tapi ada yang namanya Gem, dan ini adalah custom Gemini, seperti ChatGPT, ada custom GPT yang dibuat untuk tugas-tugas tertentu. Jadi kita nggak perlu mengulang-ulang prompt gitu ya. Nah, ini dibuat untuk bikin storybook gitu, dan ini gratis, Bapak Ibu bisa pakai gratis tapi terbatas. Karena ada pembatasan untuk mungkin 4 atau 5 storybook yang dipakai gitu, yang dibuat gitu ya. Nah, ini saya juga mau kasih lihat, cukup simpel juga ketika kita mungkin masuk, cari aja kalau belum pernah pakai Gemini, cari aja Gemini Google gitu ya, atau .com gitu. Dia akan masuk ke Gemini atau Gemini Storybook, dia akan langsung ngarah ke sini. Awalnya kalau kita cuma pakai Gemini doang, cari-cari mana storybooknya, nggak ada. Waktu kita di Google-nya, kita klik, langsung di Gemini kita tuh keluar gemnya gitu. Nah, itu bisa dipakai langsung untuk bikin storybook ini. Ya, ini ada bentukannya kayak gini, ada hints-nya. Itu prompt yang udah jadi, yang instan, bisa langsung pakai. Ketika kita klik salah satu dari button itu, dari 4 button ini, dia langsung generate cerita yang kita pengen bikin. Kemudian yang bawah ini adalah kotak prompt yang kita bisa masukin prompt-prompt tertentu yang kita pengen bikin storybooknya gitu ya. Nah, ini saya bikin beberapa storybook di tengah-tengah ini. Ini adalah storybook yang sudah kita bikin, akan ditaruh di sini Bapak Ibu. Gitu. Oke? Sorry. Ini ada peringatan nih di sini. Jadi Gemini Storybook itu baru eksperimen ya. Jadi kita nggak bisa harapin sesuatu yang wow gitu. Dia baru eksperimen dan dia pasti akan berkembang sesuai dengan keinginan developernya. Oke, jadi saya pakai prompt yang sebentar. Ya, Nah, promptnya cukup panjang. Ini nanti nggak perlu dicatat, nanti PDF dari presentasi ini akan Bapak Ibu terima gitu ya. Promptnya cukup panjang, tapi saya mau kasih tahu kayak ini prompt yang mirip-mirip yang saya pakai di notebook tadi. Saya bilang saya mau membuat buku cerita tentang peristiwa perjamuan terakhir berdasarkan Matius 26 ayat 17 sampai 29 yang dirancang khusus untuk anak-anak sekolah minggu berusia 6 sampai 12 tahun.
Cerita ini menggunakan gaya manga yang ekspresif dan penuh warna untuk menggambarkan momen penuh kasih antara Yesus dan murid-muridnya, lengkap dengan referensi ayat Alkitab di setiap halamannya. Nah, saya ketika bikin ini, awalnya saya masukin tuh teks Alkitabnya, gitu kan. Saya juga awalnya juga bikin percakapan gitu antara Tuhan Yesus sama muridnya gitu. Ternyata ketika dibikin di generate, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi nggak masuk semua itu, dia bikin cerita sendiri, bukan seperti yang maunya saya. Ternyata saya cari-cari tahu, oh memang dia nggak bisa seperti itu, dia bisa masukinnya prompt. Nah, jadi promptnya itu cukup harus detail untuk bisa nolong dia membuat cerita-cerita yang lebih sesuai dengan kita gitu ya. Nah, ketika saya generate hasil seperti ini, dia buat hasil berupa buku digital. Jadi dia ada animasinya kayak buka buku gitu, ada lembaran-lembaran gitu. Ini menarik untuk dibaca gitu ya. Tapi waktu di-download, bisa download sih PDF, hasilnya tuh pecah-pecah. Jadi saya agak kecewa, gimana nih? Saya nggak bisa dong ketika mau cerita ke anak atau cerita ke sekolah minggu, saya pakai yang pecah-pecah begini. Ternyata itu bisa di-share Bapak Ibu. Jadi ketika kita linknya kita bagiin kepada orang lain, orang bisa buka, misalnya di iPad mereka gitu ya, dibuka, dia akan langsung bukanya itu kayak buku digital gitu. Jadi ketika buka gitu, dia akan kayak buku, lembar-lembarnya bisa kita scroll gitu, akan terbuka seperti lembaran buku gitu ya. Lebih menarik, dan saya pikir ini juga bisa jadi satu alternatif dalam mengajarkan kita Paskah kepada anak sekolah minggu gitu ya. Dan dilengkapi audio AI, tapi audio AI-nya juga nggak cukup bagus menurut saya karena rada-rada kaku gitu ya, kurang baik kayak seperti Eleven Labs gitu kan oke banget, tapi kalau ini masih kayak datar aja. Jadi saya kayak tadi dibilang ya, eksperimen ini belum stack-nya belum banyak gitu, jadi akan terus dikembangkan dan teman-teman juga bisa gunakan dengan cara kreatif. Jadi suara teman-teman juga, suara Bapak Ibu bisa dipakai untuk pengajaran anak sekolah minggu. Nah, ini yang saya buat, hasilnya seperti ini, ya sebelah kiri itu gambar, sebelah kanan itu teks. Jadi persis seperti storybook buat anak-anak gitu. Ini saya buat dalam bentuk manga, jadi cukup ekspresif, cukup oke lah. Karena ini si Yudas by the way, mukanya kayak orang sakit gitu. Dan ini Tuhan Yesusnya juga ganteng banget gitu ya, keren. Dan ini menarik sih buat saya sebagai alternatif untuk mengajar anak-anak dengan berbagai image, berbagai gaya gambar yang mereka temui saat ini di internet, di buku gambar, di komik gitu ya. Dan ini cukup menarik buat guru-guru juga, yang remaja juga pasti senang banget untuk bikin kayak gini. Eksperimen terus, coba terus gitu ya. Kalau saya punya trik gini, jadi kalau kita bikin storybooknya habis, bisa lagi dipakai, dibatasin kan. Saya pakai akunnya kantor. Jadi kita punya dua akun gitu, punya dua akun untuk eksperimen. Atau ketika kita bikin bareng-bareng kayak tadi Bu Evi bilang, pairing dalam satu kelompok. Kalau punyaku habis, pakai punyamu ya, gitu ya. Jadi kita saling memperkaya, saling belajar untuk bisa dapetin respons yang paling bagus, yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Oke, kita terakhir ini Suno. Siapa yang udah pernah pakai Suno? Oh, banyak, ya. Ya, ini paling populer ya, karena udah beberapa tahun lalu gitu dipakai dan muncul dan sangat-sangat banyak banget di YouTube gitu ya. Nah, Bapak Ibu udah pernah bikin belum? Yang tadi udah pernah pakai, udah pernah bikin? Udah dipublish belum? Ya. Yuk kita akan coba lihat ya, kayak gimana sih Suno itu buat yang belum pernah. Suno bisa diakses di Android ataupun di website. Bisa gratis atau berbayar dan harus login akunnya, seperti biasa ya. Dan ini tampilan awalnya cukup surem, tapi kita akan lihat gimana nanti dalemannya gitu ya. Ini saya pakai tim yang dark, Bapak Ibu. Saya lupa ini untuk screenshotnya, tapi dia bisa tim yang light, yang putih banget gitu. Bisa lihat segala macam yang dia punya sih. Tapi kita mau lihat sedikit ya. Di sini ada tombol di sini untuk login ke suno.com kalau udah pernah masuk. Situ juga nanti ketika kita udah login, situ nanti jadi kayak home. Kita bisa login logout, bisa pilih timnya segala macam. Oke, ya kita bisa sign up-nya pakai Apple, Discord, Google, sama Microsoft. Itu juga dengan loginnya.
Oke, untuk bikin lagu, ini yang paling penting ya. Untuk bikin lagu, kita klik di bagian create. Ini paling penting nih. Create ini dari home, di bawah home langsung ada create. Ini untuk membuat lagu atau instrumental, karena ada dua mode untuk membuat lagu di Suno. Oke, ini adalah tampilannya untuk membuat lagu di create tadi. Itu ada 50 kredit. Jangan tertipu, karena kredit ini ketika kita generate, dia langsung bikin 2. Jadi dia akan langsung ambil 10 kredit Anda. Jadi ternyata kita hanya bisa bikin 5 aja untuk lagu ini. Kemudian ada AI modelnya sebelah kanan, itu AI model terbaru, bisa dipilih situ. Kemudian di bawahnya ada upload lagu atau record musik, dan yang di tengah-tengah itu ada cara untuk membuatnya. Kalau simple itu bikin lagu atau musik dari prompt, sedangkan custom itu bikin lagu dari lirik dan bisa pilih genre dan tambahin judul sendiri. Kalau tadi Bapak Ibu bikin lirik rap di ChatGPT ya, bisa masukin situ untuk bisa dibikin musiknya. Oke, ini di bawahnya lagi, ini ada advanced optionnya. Itu yang pertama bisa pilih gender vokalisnya, cewek atau cowok, atau tambahkan judul lagu atau musik. Nah, untuk yang tengah-tengah ini, itu hanya bisa diakses yang pro ya, berbayar, tapi nggak terlalu penting sih menurut saya. Oke. Nah, sebelah kanan itu ada namanya workplace. Nah, workplace ini adalah tempat untuk mengenerate lagu, proses lagunya, atau jadi kayak tempat untuk menyimpan lagu yang udah jadi. Nah, menurut saya Suno ini unik karena ketika dia sambil generate, kita bisa dengerin previewnya dulu untuk dari musik-musik atau lagu yang kita buat gitu ya. Jadi sangat menarik. Nah, sekarang kita mau praktik. Silakan buka suno.com, kemudian login. Sangat mudah. Buka suno.com, kemudian login pakai akun Google-nya teman-teman atau Bapak Ibu. Kalau udah login, langsung klik create. Ada yang kesulitan buka suno.com, silakan teman-teman Sabda bantuin. Suno.com, kemudian login pakai akun Google-nya Bapak Ibu, dari teman-teman juga. Kalau ada yang kanan kirinya kesulitan, silakan dibantu teman-teman. Karena di sini kita belajar bersama. HP bisa, dari websitenya, dari Chrome-nya bisa diakses. Kalau mau download apps-nya juga bisa, tapi mungkin kelamaan ya. Kalau pakai data yang kecil. Itu. Siapa yang sudah login? Ya, pakai Gmail aja. Kalau HP-nya udah aktif, biasanya Gmail-nya aktif kan ya. Dan itu bisa langsung login pakai Gmail. Jadi nggak perlu masukin nama akun ataupun passwordnya. Oke, saya tunggu. Kalau udah bisa login langsung angkat tangan ya. Bisa gitu. Atau jempol aja deh, jempol. Bisa? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa, kamu lanjut ya. Kalau udah bisa, langsung klik create untuk bikin lagunya. Gambarnya tuh yang tangga nada gitu, ada bintangnya gitu. Silakan klik di situ. Ya, setelah itu kita pasti masuk ke create ya, ke halaman create. Tadi kalau sudah bikin lagu di ChatGPT, bisa di copy paste di situ, di tempat liriknya. Tapi pastikan Bapak Ibu, di bagian atas ini custom ya, yang custom. Karena kalau yang simple dia hanya akan ke bikin pakai prompt saja. Jadi klik customnya dulu, baru nanti paste-nya di sini, paste liriknya di kolom di bawahnya.
Ini saya bikin lagu Paskah, coba-coba bikin lagu Paskah gitu ya, tentang Paskah untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi saya ngebayangin lagu ini mungkin bisa dinyanyikan mereka ketika Paskah nanti gitu sama guru-guru mereka pakai istilahnya apa? Gerak dan lagu gitu ya. Jadi saya bikin sesimpel mungkin, saya bikin segampang mungkin untuk dinyanyikan, dan juga saya bikin juga di ChatGPT itu usulan gerakan. Ya, biasanya kode gini udah mulai berisik dari sini, dari sana gitu ya, udah mulai hasil generate-nya udah jadi. Oke. Oke, kalau gitu tuliskan genre musiknya atau deskripsikan lagu musiknya seperti apa. Mau musik, kalau saya nulisnya happy song, acoustic piano and guitar, children choir. Kemudian isi judulnya ini optional juga. Udah oke, pencet generate-nya di bawah. Oke, ada yang mau share? Tadi saya udah dengar musik-musik sih di sini. Ada yang mau share musiknya nanti didatengin sama teman-teman Sabda. Dari sebelah kiri saya, ada yang mau share? Belum? Kakak ini udah ketawa-ketawa nih, kayaknya udah ada nih. Belum ya? Oke, yang di kanan sudah bisa bikin lagunya. Ya, kalau udah bikin lagu, sebenarnya itu lagunya itu bisa di-download Bapak Ibu. Itu di WordPress tadi ada titik 3 di lagunya, diklik. Salah satunya itu ada download paling bawah. Nah, di download itu sebenarnya Suno memberikan copyright atau hak komersial untuk membuat lagu itu tuh nggak bermasalah ketika kita taruh di podcast kita, di video kita taruh di YouTube gitu ya. Nah, tapi kalau kita masih pakai yang free, yang nggak berbayar gitu ya, itu kita nggak bisa dapat hak komersilnya gitu. Kita hanya bisa pakai itu hanya untuk hak guna aja istilahnya gitu. Dan itu nggak bisa di-share kemana-mana gitu ya. Dan ini apa? Jadi satu pilihan yang agak sulit karena dulu Suno itu bisa bikin kita downloadnya itu MP4 gitu ya. Dia kasih lihat liriknya di dalam lagu itu. Oke, kalau udah mau download anyway aja. Tadi di kakak yang pakai masker sebelah sini, kayaknya sudah jadi deh. Di belakangnya Bapak Batik. Sudah? Boleh di-share dong? Oke. Thank you, Kak. Itu tadi bikin lirik lagunya di ChatGPT atau langsung? Ini sebelumnya saya sudah pernah bikin, jadi ini langsung sih dari lagu yang sudah pernah gitu. Oke, siap. Oke, mungkin ada yang lagi yang mungkin tentang Paskah atau tadi dibikin di ChatGPT yang tadi tempat Kak Santi tadi? Ada yang baru aja bikin custom? Nih, udah nih yang kotak-kotak nih depan. Ya, silakan share. Ya, thank you.
Siap, siap. Oke, kakaknya udah manggut-manggut nih di kepalanya, udah gerakannya aja nih pasti nih ya. Ya, saya bikin juga nih lagu yang apa simple dan ada gerakannya. Saya coba pakai ChatGPT ya. Jadi dia cerita tentang perjalanan Paskah, tentang saliban Tuhan Yesus, kebangkitannya dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi kayak gitu aja. Jadi teman-teman kalau mau bikin lagu yang simple, pakai Suno bisa. Kalau lagi galau gitu bisa juga. Kemarin saya coba bikin, salah bikin karena saya ketika saya PA Paskah, saya bikin lagunya itu tentang Tuhan Yesus yang ketika di Taman Getsemani gitu ya. Buat bahan ini ternyata. Oh, ini kan buat GSM gitu kan. Itu lagunya jangan depres banget lah. Bikin lagu yang cukup ceria, anak-anak bisa pakai, guru-guru juga bisa bikin gerakannya, dan anak-anak pasti punya cara untuk belajar lebih baik lewat lagu juga gitu. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, mereka juga gerak untuk menolong mereka lebih memahami lagi pesan Paskah lewat lagu-lagu yang kita nyanyikan dan kita buat. Oke, kalau masih ada yang penasaran, nanti boleh dibikin sendiri di rumah. Tapi sekarang kita akan coba belajar lagi media tools yang akan dibawakan oleh Bang Pio, teman saya. Kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Canvas, salah satunya ya, untuk menggunakan grafis untuk pelajaran sekolah minggu. Thank you. Ya, kita masuk ke bagian yang kalau di setiap roadshow itu pasti disclaimer-nya bagian yang paling menarik gitu. Karena multimedia itu sesuatu yang kalau kita explore itu akan semakin menyenangkan. Karena itu men-trigger imajinasi kita, men-trigger pola pikir kita, men-trigger banyak hal-hal kreatif yang bisa kita kembangkan khususnya untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Nah, di sini saya menyampaikan materi dengan beberapa platform, ada Canva, GPT, dan Gemini. Sebelumnya ada yang sudah pakai Canva? Boleh angkat tangan yang menggunakan Canva? Oke, cukup banyak. Jadi ya sayangnya karena waktu, jadi kita nggak akan praktek, walaupun di slide ini ada bagian untuk step-step untuk praktek, tapi kita skip saja. Nah, Canva menjadi satu rekomendasi tools yang menurutku sangat baik karena di Canva itu sudah tersedia banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan secara gratis. Keywordnya secara gratis dan banyak sekali template. Karena satu masalah orang-orang waktu buat brosur atau buat materi presentasi itu bingung dengan template atau bingung dengan style dari presentasi yang akan disampaikan. Nah, di Canva sudah ada banyak sekali, baik untuk bikin komik strip, booklet, flyer, atau ucapan, backdrop, bahkan dengan teknologi AI sekarang yang dikembangkan oleh Canva, kita bisa membuat mini games. Nah, nanti kita lihat caranya seperti apa. Nah, ini kira-kira bentuk kalau kita pakai Canva untuk layouting cover modul, untuk ilustrasi firman Tuhan atau ilustrasi cerita, kemudian konten media sosial, entah swipe atau quote, bahkan untuk brosur. Nah, tapi di Sabda melakukan ini dengan beragam cara. Yang pertama itu multiplikasi. Jadi ada banyak hal dalam kegiatan digital itu sayang sekali kalau hanya dalam satu format. Contohnya kayak seminar hari ini, kalau cuma menjadi satu dokumentasi di channel YouTube, itu hanya beberapa orang yang bisa menikmatinya gitu. Tapi bisa kita kembangkan untuk contoh, kita konekkan dengan AI untuk buat ringkasannya, kemudian untuk buat artikelnya, kemudian kalaupun di salah satu seminar ada materi-materi firman Tuhan yang disampaikan untuk membuat renungannya.
Bahkan untuk membuat, nah selain multiplikasi format, juga multimedia. Selain hanya teks, tidak hanya teks, tapi juga bisa dibentuk dalam bentuk audio, dalam video juga. Baik tadi menggunakan Netbook LM, itu sangat membantu untuk kita membuat ringkasan materi, dan multiplikasi bahan-bahan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses bahan-bahan sabda yang bisa mendukung pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya untuk tema-tema ke depan untuk Paskah. Di sini ada beberapa rekomendasi bahan, ada juga yang di-generate menggunakan AI. Kemudian ada juga bahan-bahan sekolah minggu ataupun artikel-artikel yang memberi insight kita lebih lagi tentang pelayanan anak di situs pepak.sabda.org. Nah, kalau di sini ada beberapa traktat. Nah, tadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah lihat di Sabda Booth, ada beberapa lembar buku. Nah, itu kita bisa gunakan untuk bahan ajar untuk kepada anak-anak. Nah, untuk notebook, untuk traktat yang ini, proses pembuatan naskahnya itu kita dengan cara diskusi bersama dengan AI. Jadi sebenarnya kita sudah punya naskah lengkap dari halaman per halaman, tapi biasanya kan kita konsultasi per tim, kemudian konsultasi editing teknis bahasa, kemudian konsultasi isi, apakah ini alkitabiah atau bahkan melenceng. Nah, ini dibantu oleh AI. Jadi naskah dalam traktat ini dihasilkan dengan diskusi dengan AI. Tapi ilustrasinya masih menggunakan ilustrator. Jadi ada mitra sabda yang masih membantu dalam membuat gambar-gambar yang ada. Layoutingnya menggunakan Canva karena sudah ada banyak template yang bisa kita gunakan. Tapi di Sabda juga ada satu traktat yang secara keseluruhan itu di-generate menggunakan AI. Baik itu naskah, baik itu ilustrasinya. Nah, ini naskah Hatiku Rumah Kristus versi anak. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di situs pepak.sabda.org ataupun traktat.sabda.org. Nah, naskah di sini sama prosesnya, jadi sudah siapkan naskah. Kemudian naskah ini kita diskusikan bersama dengan AI, kita cek teknis bahasanya, kita cek konteks teologisnya. Kemudian ilustrasi. Nah, ini tantangannya karena ini dibuat tahun lalu, jadi untuk membuat konsistensi karakter itu menjadi satu tantangan yang sulit. Tapi kalau kita lihat AI sekarang, bahkan untuk satu prompt kita bisa bikin karakter itu dengan konsisten. Itu merupakan satu perkembangan teknologi yang sangat menolong untuk membuat bahan ajar dari traktat-traktat yang bisa kita gunakan. Dan layouting menggunakan Canva. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi kalau kita generate dengan Gemini. Ini momen waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem. Ini hasil dari Gemini. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian ini hasil dari GPT, dan ini hasil dari Canva. Dan berikut adalah prompt-nya. Nah, sebenarnya selanjutnya kita harusnya praktek dengan prompt ini. Tapi minimal di prompt ini kita, kalau tadi untuk PA ada AI Square, kemudian untuk percakapan ada fokus. Nah, di AI media yang penting itu format dan konteks. Jadi contoh kita mau buat lagu, kita akan membuat lagu, genrenya apa? Genre itu bisa menjadi konteks. Kemudian isinya apa? Maksudnya lirik yang akan disampaikan itu seperti apa? Nah, untuk gambar dan media juga memerlukan hal itu. Jadi format, mau membuat gambar minimal mengerti konsep ya, landscape, portrait. Kalau di handphone kebanyakan sudah format portrait karena mengikuti platform media sosial yang ada. Landscape itu biasanya ke layar monitor, TV, YouTube, dan lain-lainnya. Kemudian style. Nah, style ini bisa crayon, bisa watercolor, ataupun yang lain-lainnya. Ataupun genre manga yang ada, anime, dan lain-lainnya. Kemudian baru ceritanya, konteks ilustrasinya. Jadi setelah format, kemudian style, kemudian baru ceritanya tentang apa? Tentang Yesus memasuki Yerusalem dan lain-lainnya. Nah, tapi di sini kita perlu ketahui, AI itu tidak bisa mendeskripsikan beberapa kata di sini dengan baik dan benar.
Mungkin kalau kita pakai Gemini atau GPT, Yesus itu gampang untuk dikenali. Tapi kalau kita pakai beberapa platform yang lain seperti Midjourney dan lain-lainnya, kalau kata Yesus ini tidak kita jelaskan dengan baik, bentuk Yesus juga akan berubah-berubah. Kemudian Yerusalem juga sama. Yerusalem ini kalau kita belajar Alkitab, kita bisa lihat latar belakang konteks budayanya. Geologisnya itu seperti apa. Nah, itu bisa kita tambahkan. Yerusalem itu daerah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yesus itu orang seperti ini. Kalau kita identiknya ada Yesus itu pakai jubah putih, ada selendang merah, ada selendang biru. Nah, itu bisa kita atur di bagian ini. Jadi kita bisa tambahkan di bagian ini. Nah, kalau kita pakai Canva, kita tinggal buat halaman kerja, ini tampilan desktop maupun mobile. Kemudian kita tinggal cari bottom magic media. Nah, di dalam ini sudah ada satu kolom prompt, kita masukkan prompt yang tadi sudah ada di depan ini. Kemudian kita lakukan generating. Nah, ini kita masukkan promptnya, kemudian generate. Nah, nanti dia akan mengenerate beberapa hasil gambar yang kalaupun ada yang sudah sesuai kita bisa gunakan, tapi kalau belum kita bisa lakukan generating ulang di bawah. Nah, ini hasil dari Canva. Tapi penggunaan Canva ini menurutku cukup menarik ya, karena kita dibantu dengan bottom style. Bottom style ini minimal membantu kita dalam penggunaan style-style gambar yang menarik untuk anak. Di sini ada playful, di sini ada color pencil, di sini ada ink print, kemudian oil painting dan lain-lainnya. Menurutku ini cukup menolong untuk orang-orang yang cukup awam dengan konsep style gambar. Tapi kalaupun memahami beberapa bentuk, nah kita bisa gunakan di beberapa platform generating gambar seperti GPT maupun Gemini. Nah, ini hasil dari Canva dengan penggunaan style-style yang berbeda dengan prompt yang sama. Nah, untuk anak-anak itu biasanya bukan sesuatu yang cukup detail ya, karena kalau anak-anak melihat sesuatu yang detail, stimulasinya itu kebanyakan, dan akhirnya mereka capek sendiri. Contoh kayak melihat versi manga yang tadi dibuat oleh Mas Yudo, untuk fokusnya itu durasinya akan cukup terbatas, dibandingkan dengan gambar-gambar yang sederhana dan simple, jadi mudah dikenali. Yesus itu bajunya seperti ini, dan lain-lainnya. Kemudian ini hasil generating kalau kita pakai platform lainnya. Ada bisa gunakan style Lego, style Roblox, ataupun film. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa explore ke depannya, karena materi ini juga akan dibagikan, nanti bisa dilihat-lihat lebih detail lagi. Nah, kemudian ini baru satu tahap ya, kita membuat gambar. Tapi kita bisa membuat sequence gambar. Jadi kita bisa membuat cerita. Kalau notebook LM tadi otomatis, kita juga mengasih prompt, ceritanya otomatis di generate. Nah, tapi kita juga bisa lakukan untuk membuat storybook atau booklet dengan prompting gambar per gambar atau halaman per halaman. Jadi di sini ceritanya ada anak yang takut dengan bayangan, kemudian dia mencoba bersembunyi, berdoa dan lain-lainnya. Nah, yang menarik di Canva kita bisa membuat game. Nah, ini kira-kira game tentang apa? Ini game tentang murid Yesus yang sedang mengambil domba. Keledai. Nah, satu kunci untuk interaksi dengan anak, pertama ya entertain. Media yang digunakan itu harus menarik buat mereka, entah itu gambar, entah itu audio dan video. Yang kedua juga ada interaksi. Nah, kalau kita bermain game, ya mungkin secara teknis kita nggak bisa ngundang, kalau satu ruangan itu 30 anak maju ke depan untuk bermain game. Tapi kita bisa gunakan action-action yang kita pakai untuk jadi simulasi atau stimulasi untuk mereka. Di sini ada lompat ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau kita mau lompat, kita mau tekan button lompat di keyboard, kita minta mereka untuk lompat. Ayo lompat ke kiri, ke kanan. Nah, itu akan mereka dapat stimulasinya, kita juga dapat interaksinya. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk membuatnya Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal buka platform Canva di halaman depan, kemudian ada Canva AI, kemudian pilih kategori code.
Nah, setelah itu tinggal masukkan prompt. Nah, ini promptnya. Sama seperti membuat gambar tadi, mekanisme gamenya harus kita pikirkan. Kalau ini berbeda ya, kalau tadi itu game model Mario Bros. Jadi aku pakai keyword buat game Mario Bros dengan 3 level, dengan mekanisme lompat kanan kiri dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan membuat game mencari pasangan gambar. Jadi buat game mencari pasangan gambar berbasis yang bisa dimainkan di semua browser. Sebenarnya di sini berbasis HTML ya. Kemudian, nah ini kriterianya apa? Tantangannya apa? Ada 8 icon yang harus mereka temukan. Kemudian yang lainnya perihal teknis tentang ukuran kotak, jarak kotak, dan challenge-nya apa? Challenge-nya adalah harus diselesaikan dalam 60 detik. Nah, kalau game biasanya hanya menyampaikan, ya selamat, udah selesai. Tapi bisa gunakan itu sebagai call to action untuk mereka baca firman Tuhan setelah itu. Karena ikon-ikon yang ada di sini itu menjadi simbol dari pembacaan Alkitab yang akan dilakukan. Kalau kita masukkan prompt ini ke kolom Canva AI tadi, ini kira-kira prosesnya seperti ini, nanti dia akan lakukan coding, kemudian ini hasilnya, dan kira-kira seperti ini mekanismenya. Nah, kemudian call to action-nya diminta untuk membaca firman Tuhan, karena di situ ada ikon anggur, domba, dan lain-lainnya. Nah, tapi segala sesuatu yang kita generate dengan AI, baik itu traktat, baik itu ilustrasi, baik itu game, tujuannya adalah berinteraksi kepada firman Tuhan itu sendiri. Jadi percuma kalau kita membuat bahan-bahan multimedia hanya untuk entertain, karena biasa masalahnya untuk anak-anak itu adalah fokus. Solusinya kita buat entertain yang menarik, entah gambar atau video ataupun audio. Nah, tapi kalau hal-hal itu tidak kita arahkan kepada firman Tuhan, sangat disayangkan sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa belajar tools media yang lain, baik untuk teks, gambar, audio maupun video. Ada GPT, Perplexity, Cloud, Gemini, Canva, Ideogram, Suno, Sora, dan lain-lainnya. Karena AI semakin kesini semakin banyak berkembang, apalagi AI video itu sudah amat sangat berkembang sekali dibandingkan tahun lalu. Kemudian kalau belajarnya gimana? Kalau kami di sini tidak bisa menyampaikan secara langsung semua cara-caranya, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa belajar dari tutorial YouTube, bahkan bisa tanya ke AI-nya sendiri, bisa tanya GPT bagaimana cara membuat gambar untuk ilustrasi anak sekolah minggu, bagaimana cara membuat game untuk interaksi dengan anak. Nah, nanti dibantu oleh GPT, nah bisa dikontekskan, saya ingin gunakan Canva untuk membuat game seperti ini. Nah, sisi lain juga kita bisa join komunitas, di mana kita bisa saling share pengalaman kita, bahkan saling eksperimen, coba-coba prompt yang digunakan orang lain, kita coba untuk hasil kita. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa belajar dari bahan-bahan yang sudah disediakan Sabda di AI for God Center for Excellence, dan ada beberapa toolkit yang bisa membantu minimal konteks Alkitab ya terbantu di bagian ini. Karena kadang secara teknis benar, menarik, cara mekanis sangat interaktif, tapi secara teologis salah. Itu sangat disayangkan juga. Nah, sekian dari saya, kiranya presentasi ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan lanjutkan untuk review dan alat-alat yang membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pelayanan sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Oke, masih semangat ya semuanya ya. Bentar lagi selesai, harusnya semangat.
Ya, sudah terlalu banyak yang kita dapatkan hari ini. Ada beberapa yang memang tidak bisa dipraktekkan langsung karena itu kalau sekali praktek ya memang sulit ya. Itu harus dicoba dulu, dicoba ya, masuk dulu biasakan dengan toolsnya. Nah ini nanti PDF-nya akan kami bagikan. Itu sudah berupa bentuknya tutorial. Jadi satu-satu bisa dipelajari, satu-satu bisa dibuka ya. Tadi Suno, lalu juga Notebook LM. Notebook LM itu kalau sudah punya email, itu tuh sudah ada ikon Notebook LM-nya di situ. Jadi tinggal dibuka dan tidak perlu login lagi ya. Jadi akan sangat memudahkan. Memang, nah belajar AI, makanya kalau orang bilang dengan AI itu mudah, tidak ya. Dengan AI itu kita harus kerja keras gitu ya. Dengan AI itu kita harus membiasakan diri melatih prompt. Tadi prompting fokus tadi ya sudah diajarkan di depan dan kita lihat itu seterusnya sampai dengan media itu terus digunakan bahkan untuk melakukan studi Alkitab gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua. Baik ya, untuk di slide yang review 4 pilar. Saya akan merangkum semua yang kita sudah dapatkan dari awal, dari pagi sampai pada siang hari ini ya. Ini yang kami sampaikan, ini sebenarnya panduan atau pilar atau roadmap ya untuk kita sebagai guru sekolah minggu bisa punya kecerdasan untuk kita belajar AI dalam mengajar sekolah minggu ya. Kami sebut 4 pilar ya. Nah tadi kita sudah mendapatkan pilar yang pertama ada tentang literasi AI, lalu pilar yang kedua itu adalah literasi Alkitab, lalu pilar yang ketiga itu adalah learning ya learning AI, lalu yang keempat itu adalah cara-cara belajar yang baru begitu ya. Ya jadi kita akan lihat bersama-sama ya rangkumannya sebentar belum keluar untuk PowerPoint-nya ya. Jadi review ini bisa menjadi kayak cheat sheet kita ya, menjadi satu pegangan kita ya untuk kita mengingatkan. Ini loh kalau saya mau cerdas AI sebagai guru sekolah minggu. Ya tadi yang ya. Oke. Ya. Yang pertama literasi AI, lalu yang kedua itu skill AI, lalu yang ketiga itu literasi Alkitab, lalu yang keempat itu learning AI. Yang pertama ya next, literasi AI. Tadi kita sudah sama-sama belajar apa itu AI, apa bahayanya, manfaatnya ya. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita tambahkan ya, yaitu next. Ya, yaitu literasi AI ini sendiri. Untuk literasi AI ini sendiri ya, saya agak kesulitan karena ya. Pertama kali yang harus kita pastikan kita punya digital intelligence. Digital intelligence itu ada kepintaran digital kita ya. Kalau kita mau punya kecerdasan secara intelektual, biasanya kita bilangnya apa? IQ ya, IQ. Oh, anak ini pinter karena punya IQ yang baik. Tetapi kalau dalam dunia digital kita bisa aman, kita bisa safe melakukan aktivitas kita secara digital, terhindar dari hoax ya, terhindar dari kejahatan-kejahatan. Itu kita harus punya kecerdasan digital. Dan sebagai orang percaya, ini ada 8 aspek kecerdasan digital ya yang harus dipelajari. Ini butuh seminar lagi beberapa jam gitu ya. Jadi diperlukan ya digital intelligence yang kita miliki itu harus adalah digital intelligence yang berdasarkan firman Tuhan. Selanjutnya ya, sehingga kami juga merumuskan next ya. Sehingga kami juga next. Ya, ada 8 aspek DQ digital intelligence yang berdasarkan firman Tuhan ya. Ya, selanjutnya. Mungkin Pio tolong kamu aja yang ini Pio, itu ya. Ya, guru sekolah minggu harus punya literasi AI dan AI quotient yang baik. Nah, digital, kecerdasan digital maupun kecerdasan AI yang dibuat itu adalah yang memiliki prinsip-prinsip universal. Nah, kita sebagai orang percaya harus memastikan digital quotient maupun AI quotient yang kita miliki itu berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Sehingga tadi diajarkan ya tentang prinsip-prinsip firman Tuhan. Untuk kita belajar memanfaatkan AI ini berdasarkan firman Tuhan. Tadi juga sudah dipelajari berdasarkan kacamata Alkitab. Ini yang harus selalu kita pastikan dan kita pelajari. Selanjutnya ya. Lalu yang kedua, kita harus punya skill AI atau skill basic prompting. Nah, salah satunya yang harus kita miliki dan harus kita kembangkan itu fokus. Jadi ketika kita menggunakan AI, kalau kita hanya minta tolong bikinin lagu, tolong bikinin gambar, itu kita nggak pakai AI. Kita hanya pakai Google kalau kayak gitu doang. Itu ya. Itu harus kita sadari. Jangan hanya puas hanya dengan bisa meminta
ya, lalu kita nganggap kita sudah bisa pakai AI. Kalau tadi kita tidak kuasai tadi ya, pemanfaatan AI dengan basic prompting fokus, lalu juga kita kembangkan itu terus-menerus setiap hari, kita usahakan meningkatkan keterampilan pembicaraan kita dengan AI, kita nggak akan pernah dapat manfaat yang maksimal ketika kita memanfaatkan AI. Jadi pastikan kita belajar terus untuk memanfaatkan atau menggunakan prinsip fokus ini ketika kita membuat prompting. Begitu ya, kakak-kakak semua ya. Selanjutnya, nah, yang ketiga itu adalah literasi Alkitab atau literasi AI. Guru sekolah minggu tuh harus punya skill ya untuk memahami firman Tuhan supaya cerdas Alkitab dan akrab dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak punya skill ya literasi Alkitab yang baik, pakai AI juga bermasalah. Karena apa? Kita jadi nggak bisa mengakurasi ini udah bener belum hasilnya. Contohnya tadi ketika kita putar lagu ya, ada slide lagu ya. Itu lagu apa itu ya? Ketika Yesus membagi-bagikan roti kepada 5.000 orang. Apa yang terjadi? Itu gambar dari AI semua itu tadi. Betul nggak? Yang membuat slide-slide lagu ini, isi worship lah atau apa itu? Itu gambar-gambarnya tadi dari AI semua. Dan perhatikan, ada gambar Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Itu gambarnya diperhatikan nggak tadi? Ada yang salah nggak dengan gambar itu? Ada yang salah tidak? Ketika kita nyanyi, kita lihat gambar itu, terganggu nggak? Saya sangat terganggu. Karena apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan itu indoor atau outdoor? Indoor atau outdoor? Outdoor. Di seberang danau Galilea, di danau Tiberias, lalu Yesus menyuruh orang-orang itu duduk, dan di situ banyak rumput. Tetapi tadi teksnya, Yesus membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang di mana? Di sebuah gedung, di sebuah rumah. Itu kita sudah memberikan penyesatan dan kita mengajarkan pakai AI yang penting gambarnya bagus, jalan. Jangan, ya. Milikilah literasi Alkitab, itu yang penting. Kita mau pakai teknologi apapun, ya. Ketika kita tidak punya literasi Alkitab, kita sama saja menjadikan AI ini sebagai alat iblis. Kalau kita mau memastikan AI ini menyampaikan firman yang benar kepada anak-anak, setiap detail dari hasil AI, perhatikan. Back to the Bible, apakah ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Jadi saya dorong, ya, pastikan kita punya literasi AI. Ingat ya, untuk kacamata Alkitab ketika kita menggunakan teknologi AI ini, AI hanya alat bantu. AI tidak boleh kita dewakan. Gunakan AI itu untuk membawa orang kembali kepada firman Tuhan dan bisa menggunakan AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu ya. Itu tadi contoh kecil ya. Contoh kecil yang bisa saya lihat dengan mata yang sangat besar, kelihatan sekali. Banyak yang tersembunyi ya ketika kita memanfaatkan AI. Kalau kita nggak punya literasi Alkitab, bahaya. Karena banyak sekali yang kelihatannya benar tetapi salah. Hanya kalau kita punya literasi Alkitab, kita tahu ya ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Selanjutnya ya. Jadi tadi sudah ditekankan, pastikan kita memanfaatkan AI ini dilihat dari kacamata Alkitab. Selanjutnya, dan manfaatkan ya hanya untuk satu, kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita memastikan kita pakai AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ya pasti kita akan belajar sungguh-sungguh. Ya, pasti kita akan memastikan Tuhan, ini alat ini loh di tanganku, ya. Ini alat yang sudah Engkau izinkan untuk berkembang saat ini. Aku nggak mau ini jadi alat iblis. Aku mau ini jadi alat Injil di tanganku. Ya, membawa generasi digital datang kepada Kristus. Tadi saya lihat reaksi dari adik namanya siapa, Pak? Adik Esra, tuh ya. Ketika ada gambar-gambar di situ, saya lihat kakak-kakaknya biasa aja. Saya perhatikan walaupun saya di depan, saya perhatikan reaksinya. Mungkin udah capek gitu ya. Tetapi siapa yang matanya paling menyala-nyala? Siapa yang paling memperhatikan? Adik Esra. Ya enggak? Kita biasa aja, karena kita anggap sepele. Jangan anggap sepele. Tadi dia nggak perhatikan presentasi di depan, tapi ketika presentasi media disampaikan dengan, saya sampai merinding, dengan gambar-gambar seperti itu, matanya menyala-nyala. Yang lain, menyala-nyalakah mata kakak-kakak semua? Atau hanya, aku capek, aku lelah, nanti belajar AI itu akan lebih capek lagi. Frustrasi, aku kok nggak bisa, kok nggak jadi, frustrasi. Ya, pastikan kita juga menyala-nyala, gitu ya. Wah, ini kalau dilihat anak-anak ini bisa membawa mereka lebih cepat untuk belajar firman Tuhan. Wow, ya, wow, itu.
Oke, ya. Jadi kita gunakan metode AI Square, itu akan sangat menolong kita untuk melakukan studi Alkitab. Selanjutnya, next. Ya, jangan ditinggal-tinggal, Pio, please. Ya, karena saya mau cepat gitu ya. Nah, ini tadi awali, pastikan kita doa, mohon pertolongan Roh Kudus, itu yang paling penting. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memastikan firman Tuhan itu masuk, ya, dan mengubah hati setiap anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hati kita juga ketika kita belajar firman Tuhan, amati Alkitab, baca Alkitabmu, baca. Jangan hanya kita ngomong di kelas sekolah minggu suruh baca Alkitab, tetapi kita sendiri nggak pernah baca Alkitab, ya. Ikut kelas mengajar sekolah minggu, bagus sekali kalau ada aturan. Kalau nggak ikut kelas persiapan mengajar, nggak boleh mengajar. Itu saya acung jempol, luar biasa, gitu ya. Ya, lalu investigasi, lakukan pendalaman dengan tadi ya berbagai AI bisa sangat menolong. Lalu pastikan kita mendapatkan pelajaran, mohon pimpinan Roh Kudus, dan pastikan kita ada aplikasinya. Selanjutnya, nah lalu ya selanjutnya, ya ini tadi inti dari AI. Ketika kita mengawali dan mengamati, kita sedang mengajukan pertanyaan observasi. Ketika kita melakukan investigasi, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan diskusi. Lalu ketika kita masuk ke dalam ajaran atau artinya, ya kita juga bisa menggunakan AI untuk menolong kita memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi, ya. Lalu ketika langkah keempat implementasi, kita juga bisa meminta AI memberikan pertanyaan-pertanyaan aplikasi ketika kita sedang menggali Alkitab dengan memanfaatkan AI ini. Selanjutnya, ya ketika kita menggunakan metode AI, pastikan kita juga punya alat, ya, alat untuk belajar Alkitab. AI ini sendiri sebenarnya sudah menjadi alat, tetapi dari Yayasan Lembaga Sabda kami juga membuat alat-alat untuk kita bisa belajar Alkitab menggunakan AI dengan cara yang bertanggung jawab, dan hasilnya itu sudah dipastikan Alkitabiah, karena kami melatih AI ini untuk menggunakan bahan-bahan hanya dari bahan-bahan sabda dan bahan-bahan yang sudah dibikin konteksnya, ya. Kalau tadi FOK, konteks itu yang memberi batasannya adalah Alkitab dan alat-alat studi Alkitab dari Yayasan Lembaga Sabda dan para mitra. Yang pertama Alkitab GPT. Apa ini next? Apa ini Alkitab GPT, ya? Jadi Alkitab GPT ini adalah AI Bible atau Conversational Bible yang bisa kita gunakan, ya. Lalu Alkitab next. Ya, lalu Alkitab GPT ini sebenarnya adalah Alkitab yang kita rancang untuk ini dari Yayasan Lembaga Sabda, ya, yang bisa kita rancang untuk melakukan percakapan dengan Alkitab. Kita bisa bicara dengan Alkitab, ya. Dengan Alkitab GPT ini kita bisa lebih interaktif belajar Alkitab, kita bisa diskusi dengan AI, ya. Kita juga bisa Alkitab GPT ini juga dirancang untuk bisa mengerti apa sih yang dia berikan dan apa yang kita minta. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, ini salah satu keasikan, ya, ketika kita menggunakan Alkitab GPT. Ya, selanjutnya dengan Alkitab GPT ini, ya, bisa menjadi alat bantu, asisten dan teman ber-PA, ya. Kita bisa memastikan kita bisa melakukan studi Alkitab yang mendalam, yang bertanggung jawab dan juga lebih fun. Berikut adalah ya keistimewaannya, ya. Ada multi language, multi function, lalu multi platform dan back to the Bible. Alkitab GPT ini tidak sama dengan ChatGPT. Karena ChatGPT itu bahannya luas, ya. Bahannya dari mana saja. Tetapi dengan Alkitab GPT ini sudah dikurasi, sudah dibatasi dengan bahan-bahan Alkitab dan juga bahan-bahan alat-alat atau alat-alat biblika, ya, yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Sabda. Jadi semuanya sudah bertanggung jawab dan fungsi-fungsinya bisa menampilkan ayat, menjelaskan pengertian ayat Alkitab, membuat interlinear. Siapa di sini yang dalam kelas mengajar juga persiapan mengajar juga membahas ininya bahasa aslinya, ya, bisa membuat gambar dan ratusan fitur lain. Harus coba supaya bisa tahu ratusan fitur lainnya apa. Selanjutnya, ya. Jadi ini, ya, membandingkan versi, ya, dari Yohanes 3 ayat 16, dari berbagai teks versi-versi yang ada itu sudah ada AYT, TB, belum ada TB2, ya, baru TB1 gitu, ya, TB terjemahan baru, ya. Lalu net, lalu ada bahasa Yunani atau bahasa aslinya. Selanjutnya bisa juga ya, bisa juga menjawab pertanyaan, ya. Tolong berikan bagian Alkitab tentang Natal yang pertama. Kalau ini menjelang Paskah, ya, tentang Paskah, ya. Nanti dia akan berikan juga, ya, jawaban-jawabannya untuk kita bisa mengembangkannya sebagai bahan-bahan mengajar atau bahan studi Alkitab selanjutnya, ya. Ini hasilnya membuat cerita, ya. Dan dengan Alkitab GPT ini, kalau kita akses dari GPT Store, ya, kita bisa membuat gambar, ya, dalam berbagai macam style. Ya, ini style kartun, ya. Lalu ini Lego, ini ceritanya waktu Natal itu, ya. Dan ini ilustrasi ketika Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Nah, ini udah benar nih.
ya, di luar ruangan nih ya. Kalau tadi indoor tuh yang waktu kita lagu gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nah, nanti kita bisa lihat ada training tutorial untuk menggunakan Alkitab GPT ini di live.sabda.org ya. Selanjutnya, yang kedua, ini nanti bisa diakses ya untuk GPT Sabda ORG ini dari macam-macam ya platform atau ekosistem atau ya yang sudah dimiliki oleh Yayasan Lembaga Sabda. Lalu berikutnya ada baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Ini adalah Alkitab yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda dengan mengusung tema Media First Bible ya. Selanjutnya, ini bisa diakses di sabda.id/badeno atau di badeno.sabda.org. Badeno, baca, D, dengar, no, nonton Alkitab bersama. Ini adalah Alkitab multimedia abad ke-21 sebagai media first Bible yang dibuat ya. Dan ini bisa menolong generasi multimedia sekarang ini untuk bisa menikmati firman Tuhan. Ya, next. Nah sekarang kami sudah lengkapi juga Badeno ini dengan AI. Badeno ini sudah dibuat sejak tahun 2019 yang lalu ya. Dan pada tahun 2024 yang lalu ya kami sudah lengkapi dengan AI dalam Badeno ini. Ini tampilannya untuk Badeno AI ini sebenarnya adalah jadwal untuk kita membaca Alkitab setahun sebenarnya ya, membaca Alkitab 1 tahun. Nah dengan membaca Alkitab 1 tahun ini kita nggak hanya baca teks selanjutnya ya ada baca, kita juga bisa dengar Alkitab ya, itu juga sudah ada di dalam halamannya. Lalu kita juga bisa nonton Alkitab. Bagaimana AI-nya terintegrasinya? Kita juga sudah ada fitur, ada Badeno Plus di situ, ya sudah ada banyak. Salah satunya Badeno AI. Dengan Badeno AI ini, ya kita sudah bisa langsung mendapat. Jadi kita sudah training, kita sudah bikinkan prompt-nya. Ini hasil dari prompt-nya, sudah ada ringkasannya. Selanjutnya ada pengantarnya, ya next, ya lalu next, ya ada kata kunci, lalu juga bisa langsung ber-PA dengan AI dengan menggunakan metode AI Square karena di situ sudah ada kotak prompt juga yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan badeno.sabda.org ini. Pastinya kerinduan kami selanjutnya ya, kerinduan kami adalah ya alat-alat studi Alkitab memanfaatkan AI ini bisa digunakan dengan memanfaatkan atau digunakan dengan metode yang ada. Kalau mau masuk lagi lihat alat-alat AI dari Yayasan Lembaga Sabda lainnya bisa masuk di gpt.sabda.org atau di toolkit AI for God. Lalu pilar yang keempat untuk kita bisa cerdas AI adalah apa? Kita punya konsep belajar yang baru atau konsep pelayanan yang baru ya, AI learning. Cara belajar Alkitab yang baru, learning on demand. Tadi dengan prompting ya, kita bisa meminta apa saja yang bisa kita pelajari, apa saja yang bisa kita ketahui ya. Just in time learning, kita nggak usah nunggu-nunggu lagi ya. Kita bisa langsung manfaatkan teknologi ini untuk kita bisa belajar karena AI punya banyak sekali data ya untuk kita pakai mengembangkan atau menambah kualitas dari bahan mengajar kita. Tetapi kita harus terus belajar, nggak mungkin berhenti ya. Belajar AI, toolsnya, resourcesnya harus terus bereksperimen, harus terus berkembang. Kalau nggak bereksperimen, nggak akan bisa berkembang. Dan pastikan mungkin nanti dari Pak Agus ya dan rekan-rekan bisa membuat komunitas belajar AI dari guru-guru sekolah minggu. Ya, kita bisa belajar sendiri. Pasti sudah ada tutorial, tidak hanya dari Sabda. Kalau dari Sabda itu kami kembalikan kepada Alkitab, tetapi skill secara umum itu juga sudah bertebaran di YouTube ya. Kita bisa belajar dari anak-anak atau remaja yang kita layani di gereja ya. Jangan gengsi untuk belajar dari mereka, akan sangat menolong, bahkan mereka juga sangat senang untuk menolong kita semua. Jadi ya, 4 pilar ini harusnya bisa kita gunakan ya. Tadi yang pertama literasi AI, yang kedua skill AI, yang ketiga literasi Alkitab, lalu yang keempat adalah learning AI. Ya, ini kami sudah lakukan banyak tempat ya, untuk anak remaja, untuk mereka bisa belajar, memanfaatkan AI, belajar Alkitab, lalu juga di STT ya, sampai bahkan di luar Jawa juga kami sudah ke sana secara onsite. Di luar negeri juga AI for God ini konsepnya dari Indonesia. Di Indonesia kita memberkati banyak bangsa, untuk mereka juga pakai AI untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tahun lalu kami di Eropa, tahun ini juga masih akan ke Thailand lagi ya. Lalu di Bandung ya, ada lebih dari 100 hamba Tuhan yang berkumpul di sana gitu ya, untuk belajar menggunakan AI ini dalam pelayanan selanjutnya. Ya, dan kami juga berbagai macam situs. Ada situs ai.sabda.org, kami sudah punya lebih dari 50 topik ya, untuk bisa menggunakan AI ini dalam berbagai bidang pelayanan, tidak hanya di sekolah minggu ya.
ada di situs ai.sabda.org. Lalu tadi juga sudah ada situs GPT.sabda.org untuk mendapatkan bahan-bahan. Salah satunya di situ juga ada Christian Counseling GPT. Itu bisa dipakai untuk kita misalnya ingin melakukan konseling dengan anak-anak, ya kita bisa bertanya ya. Konseling sebagai kotak pertolongan pertama kalau misalnya tiba-tiba ingin curhat gitu ya, bisa dimanfaatkan. Lalu juga ada situs center.sabda.org, ini adalah pusat AI for God Center for Excellence dari Yayasan Lembaga Sabda yang akan memberikan lebih banyak lagi bahan-bahan untuk bisa belajar, untuk bisa bereksperimen memanfaatkan AI yang khususnya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, selanjutnya kami juga mengundang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua join di dalam komunitas WAG ya. WAG ada Discord, lalu ada media sosial seputar AI for God dari Yayasan Lembaga Sabda. Ada komunitas untuk WhatsApp-nya ya. Ada itu nanti bisa masuk ke situs ai.sabda.org, langsung klik aja, sudah ada khusus WAG AI untuk guru sekolah minggu. Ya, jadi nanti situ bisa saling sharing ya. Jadi bisa langsung masuk aja nanti ke situs ai.sabda.org atau ke situs center, pilih menu komunitas, nanti di situ bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam WAG dari Yayasan Lembaga Sabda khusus tentang AI for God ini ya. Lalu ada Discord juga. Di sini siapa yang suka punya akun Discord? Bisa anak-anak muda punya nih ya. Nah, di dalam juga sudah ada room ya, juga untuk melakukan atau untuk bincang-bincang diskusi tentang AI for God dan sebagainya ya. Ya, next. Ya, ini komunitas Bank AI, kami punya TikTok, kami punya YouTube, lalu juga kami punya Instagram ya, untuk bisa melihat hasil-hasil, ide-ide, inspirasi-inspirasi yang bisa kita lakukan dalam pelayanan dengan memanfaatkan AI. Semua kontennya itu dari AI ya. Jadi pastikan ya, kita sebagai guru sekolah minggu punya 4 pilar ini ya, ketika kita mau belajar atau memanfaatkan AI bagi kemuliaan nama Tuhan. Punya literasi AI, skill AI ya, literasi Alkitab ini yang sangat penting. Lalu learning AI, pastikan kita selalu terbuka untuk cara-cara belajar yang baru, konsep belajar yang baru, dan tools-tools AI yang baru. Ya, pilihan ada di tangan kita. Kita sudah punya semuanya. Dengan fondasi Alkitab, kita bisa gunakan ini AI untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan untuk sekolah minggu. Next, ya. Tapi hati-hati, sekali lagi saya ingatkan sebagai penutup, AI is dangerous. AI sangat berbahaya. Itu harusnya menjadi motivasi kita juga untuk apa? Memastikan kita bisa belajar AI dengan cara yang benar, tujuan dan motivasi yang benar. Ya, apa sih bahaya terbesar dari AI? Tahu bahaya terbesar dari AI apa? Apa? Selanjutnya, Anda. Bahaya terbesar dari AI itu Anda, saya. Bukan AI-nya yang bahaya. Anda yang bahaya, membuat AI itu bisa berbahaya. Ya. Apa yang membuat AI bisa berbahaya? Kalau kita tidak pakai AI. Ya, kalau kita tidak pakai AI akan menjadi sangat berbahaya bagi anak-anak yang kita layani. Karena apa? Mereka akan menggunakan AI tanpa bimbingan dan tanpa pimpinan dari kita yang sudah Tuhan berikan, ya. Sudah Tuhan berikan hikmat untuk kita bisa belajar dengan tujuan, motivasi dan cara yang benar ketika menggunakan AI. Tapi, ya, angin segar, kita nggak hanya bisa menjadi bahaya terbesar ya tentang dunia AI, tetapi kita juga bisa menjadi harapan terbesar. Ya, menjadi harapan terbesar ketika kita menggunakan AI dan mengajarkan AI kepada anak-anak ya di kelas-kelas sekolah minggu kita. Kenapa ya? Next. Ya, karena kakak-kakak semua adalah harapan gereja yang terbesar. Kalau mau pakai AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau nggak mau pakai AI untuk kemuliaan nama Tuhan, ya nggak bisa jadi harapan gereja. Ya, harapan diri sendiri aja. Dan kalau menjadi harapan diri sendiri, nggak akan bisa jadi berkat bagi siapapun. Dan kalau kita nggak bisa jadi berkat bagi siapapun, nggak mungkin kita bisa memuliakan Tuhan. Itu ya. Jadi pastikan ya. Selanjutnya, ya pastikan pakai AI kita di tangan kita untuk memenangkan jiwa dan melayani generasi AI saat ini. Suku digital, suku yang terabaikan. Jangan biarkan mereka hilang ya. Dan pastikan gereja GKI di Klasik Solo ini adalah gereja-gereja yang menjangkau suku digital, yang tidak mengabaikan suku digital, tetapi menjangkau mereka, masuk ke dalam dunianya, berinteraksi dengan mereka dengan cara yang relevan, dengan cara yang kreatif, dan dengan cara inspiratif untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, ya selanjutnya, sekali lagi,
pastikan gunakan AI-mu untuk kemuliaan nama Tuhan. To God be the glory.